Salam dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Sampai pada pagi hari ini Kau masih berikan kepada kami kesehatan dan sukacita, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menuntun kami di perjalanan kehidupan kami pada satu hari ini, supaya semuanya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Jumat 2 Juni 2023, tertulis dalam kitab Matius pasal 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Demikian firman Tuhan. Khotbah ini menyatakan kepada kita agar kita belajar untuk memberi dengan diam-diam. Artinya tidak perlu orang lain tahu apa yang kita berikan kepada seseorang. Sebab tujuannya bukan untuk pamer sebagai orang yang baik atau sebagai orang yang penuh kasih, melainkan kita memberi dan membantu seseorang yang betul-betul dia membutuhkannya dan memerlukannya. Bahkan dalam diri kita pun tidak perlu kita mengingat-ingat apa yang telah kita berikan kepada orang lain, apalagi mengungkit-ungkit atau mengungkapkan atau menyatakan atau memberitahukan apa yang baik yang telah kita lakukan kepada seseorang. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya ini adalah rahasia pemberian yang sejati dan luar biasa. Memberi karena rindu memberi, bukan karena alasan apapun yang lainnya. Bukan karena ada maunya, bukan karena ada udang di balik batu. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan prinsip ini kepada kita. Dia mengingatkan kepada orang-orang yang sudah disembuhkannya agar tidak memberitahukan hal itu kepada orang lain. Jadi yang menjadi pertanyaan untuk kita melalui firman Tuhan ini, bagaimana sikap kita dan apa yang menjadi tujuan kita
dalam memberi atau melakukan sesuatu kepada orang lain. Sungguh-sungguhkah kita mengasihi? Sungguh-sungguhkah kita memberi atau menginginkan pujian dari orang lain? Atau ada tujuan di balik pemberian kita itu? Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan untuk lebih memperhatikan apa sesungguhnya motivasi kita, sasaran kita ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain. Biarlah hanya tangan kanan yang tahu. Biarlah hanya Tuhan saja yang tahu apa yang kita berikan kepada seseorang. Memberi karena mereka membutuhkannya dan memerlukannya. Oleh sebab itu, saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesuslah yang menjadi teladan yang luar biasa dalam hal memberi. Sekecil apapun pemberian kita, amang-inang dan saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lakukan itu dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan pujian dan balasan dari orang lain. Itu sungguh sangat berarti di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti memperhitungkan semuanya itu. Dan tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan di perjalanan kehidupan kita ketika kita berbuat baik di tengah-tengah dunia ini. Selamat memberi, Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami di pagi hari ini ketika kami memberikan sesuatu atau membantu saudara-saudara kami. Biarlah itu kami lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, karena kami sudah merasakan kasih-Mu. Dan kasih yang sudah kami rasakan itu Tuhan, harus kami buktikan dengan cara mengasihi saudara-saudara kami, memberikan sesuatu dan membantu mereka dengan tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan pujian, tanpa harus memberitahukan kepada orang lain. Karena kami yakin dan percaya, sekecil apapun Tuhan perbuatan kami di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau mengetahuinya dan Engkau akan memperhitungkannya. Dan tidak ada yang sia-sia di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami tidak jemu-jemunya untuk berbuat baik di tengah-tengah persekutuan kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami Tuhan pada satu hari ini, dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami. Kau tambah-tambahkan Tuhan berkat kepada kami, berkat sukacita, berkat kebahagiaan, berkat damai sejahtera, kesehatan, panjang umur. Kau sembuhkan jemaat-Mu yang sedang sakit, Kau berikan penghiburan kepada jemaat-Mu yang sedang menghadapi duka cita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke tangan pengasihan-Mu. Amin. Salam, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.